Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmi Indriani. Saya guru IPA di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Banyuwangi yang berlokasi di daerah Glenmore. Tetapi saya berasal dari Kalibaru, di mana terjadi suatu permasalahan di bulan November di Kalibaru, sehingga saya tertarik untuk mengusung pada lomba ini dengan mengusung tema kurangnya peran masyarakat dalam tata ruang yang mengakibatkan timbulnya banjir di Kecamatan Kalibaru. Tanggal 3 November 2021, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh masyarakat Kalibaru, karena pada saat itu terjadi suatu bencana banjir bandang yang sebelumnya tidak pernah terjadi di daerah saya. Karena saya adalah orang Kalibaru sehingga mengerti, pada saat tanggal 3 November sekitar pukul 20.30 terjadi bencana itu. Air yang setinggi kurang lebih 150 cm beserta dengan lumpur menuju ke daerah Kalibaru. Nah, berdasarkan dari sumber yang saya ambil dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada sekitar 61 rumah rusak, ada 7 sepeda motor dan 3 mobil yang hanyut pada saat itu. Juga ada 3 ekor sapi dan kurang lebih ada 14 ekor kambing juga hanyut terkena bencana tersebut. Belum lagi adanya jembatan yang rusak. Nah, dari permasalahan ini sebenarnya faktor apa yang menyebabkan? Setelah saya mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat juga dari adanya media sosial, ternyata salah satu yang menyebabkan adanya banjir bandang yang terjadi di Kalibaru disebabkan oleh salah satunya adanya konversi lahan, yaitu alih fungsi lahan, di mana pada saat saya masih duduk di SMP sampai perkuliahan di daerah yang namanya Perkebunan Jatirono milik PTPN 12 itu sangat dipenuhi oleh tanaman kakao dan tanaman karet, yang pada saat itu saya tidak pernah merasakan adanya banjir. Karena dari kedua tanaman tersebut jelas betapa kuatnya akar dari kedua tanaman tersebut untuk mampu menampung derasnya air hujan. Tetapi beberapa tahun ini kita lihat di sini adanya alih lahan di sini dari semula tanaman kakao dan tanaman karet berganti menjadi tanaman tebu. Di mana berdasarkan informasi dari masyarakat, setelah adanya panen raya, maka kelihatan daerah lahan dari perkebunan itu seperti samudra. Tidak ada air yang meresap karena ketidakmampuan dari tanaman tebu itu sendiri dalam menampung air hujan. Nah, sebenarnya dari adanya konversi lahan ini, apakah peran masyarakat di dalamnya? Sebenarnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1998, di situ sudah diatur tata cara masyarakat dalam ikut serta dalam pengelolaan lahan. Nah, tetapi sebenarnya di sini ada banyak persoalan bagaimana masyarakat itu dilibatkan dalam pengelolaan lahan. Yang pertama, kurang terbukanya pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang di wilayah itu. Yang kedua, kurang terbukanya pengelola bangunan itu sendiri untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang di wilayah Kalibaru. Kemudian yang ketiga, kurang adanya kedekatan pemerintah itu sendiri kepada masyarakat dalam memberikan informasi bahwa masyarakat itu berhak juga dalam pengelolaan tata ruang. Dan yang keempat, kurang adanya kerjasama pihak swasta dengan masyarakat yang ada di Kalibaru. Dampaknya apa di sini? Salah satu dampak yang terjadi adalah banjir bandang yang terjadi di Kalibaru yang semula tidak pernah kita rasakan. Sehingga solusi apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama, pemerintah harusnya memberikan masukan kepada masyarakat atau memberikan informasi-informasi sosialisasi bahwa masyarakat itu berhak untuk mengelola
tata ruang di wilayah mereka. Kemudian yang kedua, pemerintah sebagai fasilitator harus memberikan fasilitas kepada masyarakat di dalam pengelolaan tata ruang. Sehingga harapannya di sini kembalinya wilayah Kalibaru yang bebas dengan adanya bencana banjir. Nah, yang menyebabkan semua masyarakat Kalibaru kembali tersenyum bahagia. Mungkin itu saja paparan dari saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.